Shalom, baik lagi nih, kita mau ibadah PRBK online lagi. Sebelum nanti tanggal 29 kita bakalan ibadah offline di sini. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu Hanya Kau. Bahwa setiap hal yang kita lalui, setiap berkat yang kita terima itu asalnya dari Tuhan. Jadi kita mau menerima semuanya dan kita mau memuji yang terbaik buat Tuhan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semua yang milikmu. Ku bersamakan seluruh hidupku di mezbahamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih karena hanya Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Allah yang menyertai kami, Allah yang membimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Bagaimana hubungan kami dengan Engkau. Kami belajar lebih dalam lagi, kamu mengupas lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dan roh-Mu itu sempurna dalam kehidupan kami. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu lagi. Bila kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu hari ini sebelum kami membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus yang menerangi isi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Demikian juga kami boleh dengan penuh keberanian mengambil keputusan untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Selama ini kita seringkali berpikir bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan mungkin banyak yang mengalami kesulitan. Sebuah kegiatan atau sebuah hal akan berhasil mengalami pertumbuhan apabila dilakukan secara intensional. Apa itu intensional? Saya pun tahunya juga dari Pak Johan Setiawan. Jadi
Sebuah tindakan dikatakan intensional apabila dilakukan dengan kesadaran yang penuh dan tujuan yang jelas. Apabila kita tidak mempunyai tujuan yang jelas, demikian juga tidak punya kesadaran untuk melakukannya, maka bisa dipastikan apa yang kita inginkan, kemajuan yang kita inginkan tidak akan tercapai. Demikian juga dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak sadar dengan penuh, melakukannya dengan sadar, dengan kesadaran yang penuh dan juga mengerti tujuannya dengan jelas, maka kita akan mengalami kesulitan untuk secara konsisten melakukannya atau membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita lihat di dalam Keluaran 25 di mana Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci. Dan setelah instruksinya yang begitu panjang, dia mengakhirinya dengan kata-kata, "Aku akan bertemu dengan kamu dan akan berbicara denganmu." Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang agung, pencipta alam semesta, ingin berbicara dengan manusia, ingin menjalin hubungan dengan manusia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu untuk bersekutu dengan umatnya. Bahkan perintah untuk mendirikan kemah suci merupakan bagian dari kerinduan Tuhan, hasrat Tuhan untuk diam di tengah-tengah umatnya. Kalau kita lihat di Kejadian 3, bahkan Tuhan dikatakan setelah dia menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berjalan-jalan di taman di hari yang sejuk dan dia memanggil ciptaannya, "Di manakah engkau?" Ini menunjukkan bahwa Tuhan rindu untuk bersekutu, untuk menjalin hubungan dengan ciptaannya, dengan kita umatnya. Kita dapat melihat beberapa gambaran tentang hubungan yang dirindukan oleh Tuhan untuk dia memiliki hubungan dengan umatnya. Seperti di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah bait Allah, rumah Allah, tubuh kita ini, dan Roh Kudus atau Roh Allah sendiri adalah pemilik yang tinggal, bukan hanya sekedar tamu yang sekedar menumpang untuk sementara atau datang dan pergi, tapi dia adalah pemilik yang berarti dia mempunyai otoritas untuk mengatur, untuk tinggal, menguasai setiap ruangan di dalam rumah itu. Demikian juga yang kedua, gambaran dalam Alkitab tentang bagaimana kerinduan Tuhan untuk menjalin hubungan dengan manusia di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Hubungan itu seperti pokok anggur dengan rantingnya. Dikatakan, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Hanya dengan tinggal pada pokok anggur, kita dapat menghasilkan buah. Jadi tetap menempel kepada pokok anggur. Dan di dalam Yesaya 62 ayat 5 dikatakan hubungan kita dengan Tuhan, kerinduan Tuhan itu seperti mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan.
Dikatakan, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Nah, demikianlah hatinya Tuhan, seperti melihat umatnya itu seperti seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dengan hati yang harap-harap, dengan hati yang rindu, hati yang penuh cinta. Itulah yang diharapkan Tuhan, yang Tuhan juga berikan pada kita. Dan di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, hubungan seperti anak dengan bapa itu bukan hanya sekedar gambaran, tetapi memang demikianlah status kita, bahwa kita adalah anak dan dia adalah bapa kita. Di Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, bagaimana perasaan kita ketika kita mengetahui betapa kerinduan Tuhan yang sedemikian dalam ini? Apakah kita tergetar hati kita? Dan bagaimana respon kita ketika kita tahu bahwa Tuhan ingin menjalin hubungan, membangun hubungan persekutuan yang begitu erat, begitu intim. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa ini merupakan undangan dari Tuhan untuk kita boleh merespon undangan Tuhan, supaya kita boleh rindu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu mungkin beberapa orang berpikir mungkin sebaiknya untuk belajar firman Tuhan, untuk mendalami, mengerti kehendak Tuhan. Terus bukankah kita punya Pak Pendeta, atau saya bisa mendengarkan khotbah di YouTube, atau membaca buku-buku di mana orang sudah menggali tentang firman Tuhan. Nah, kalau saya bertanya seperti ini kepada kalian, bagaimana bila ada undangan, kalian mendapat undangan untuk mungkin mendapat tiket untuk melakukan liburan? Apakah kalian akan mewakilkan, sudah biar orang lain saja berangkat, nanti setelah dia berlibur, ketika dia pulang, dia ceritakan semua kepada saya, bagaimana rasanya liburan itu. Demikian juga kalau misalnya dengan pacarmu. Misalnya apakah kalian akan menyuruh sahabatmu untuk pergi kencan, makan malam, nanti biar sahabat saya ketika pulang dia ceritakan pada saya bagaimana perasaannya, bagaimana pengalamannya makan malam dengan pacar saya. Atau ketika kita mendapat undangan untuk makan malam, dari undangan makan malam yang oleh seorang pejabat, mungkin presiden atau wali kota, apakah kita akan rela untuk memberikan biar orang lain saja yang datang, nanti saya mendengar ceritanya? Tentu tidak. Untuk hal seperti itu saja kita tidak rela. Terlebih lagi ini adalah undangan Tuhan untuk kita boleh menjalin hubungan secara pribadi dengan Dia, untuk membangun persekutuan yang intim. Nah, bagaimana dengan respon kita ketika Tuhan mengundang kita? Bagaimanakah kita menanggapi panggilan, undangan Tuhan untuk kita boleh mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan secara intim? Waktu teduh adalah satu cara untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan.
Waktu teduh itu adalah waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui perenungan pembacaan firman Tuhan dan melalui doa yang dimana dilakukan dengan waktu khusus dan dilakukan secara teratur. Jadi ini merupakan waktu teduh bersekutu dengan Tuhan adalah menanggapi kerinduan Tuhan untuk menjalin hubungan dengan kita. Dan dilakukan secara pribadi karena ini tidak dapat digantikan oleh orang lain. Karena ini adalah pribadi, tentang pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan melalui firman dan doa, karena melewat firmanlah, sebagaimana di 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian juga di Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ketika kita waktu teduh, kita merenungkan firman Tuhan dan juga kita menaikkan doa-doa kita. Nah, mengapa perlu menyediakan waktu yang khusus dan harus dilakukan secara teratur? Karena memang kita perlu untuk ibadah, mungkin ibadah itu seperti kita sedang berlatih olahraga. Seperti otot kita, iman kita, atau hubungan kita dengan Tuhan pun perlu latihan. Kalau di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, itu sebabnya kita perlu berlatih. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kita perlu untuk membangun hubungan itu dengan melakukan sedikit demi sedikit, mungkin ya, tidak perlu panjang-panjang, tetapi nanti ketika kita bisa menikmati hal tersebut, saya yakin dengan berjalannya waktu, kita akan merasa bahwa waktu yang kita sudah sediakan mungkin kurang. Dan kita bisa menambah durasi untuk kita boleh menikmati hubungan dengan Tuhan tersebut. Nah, sekarang mengapa kita butuh untuk bersaat teduh atau punya waktu teduh untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Yang pertama, waktu teduh merupakan sarana kasih karunia Tuhan untuk memberikan pertumbuhan kepada kita. Bagaimana di Yohanes 15 ayat yang keempat dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian juga dengan di Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan baca ayat yang kedua dan tiga saja. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apakah kita merindukan pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan sifat-sifatnya? Apakah kita rindu untuk semakin paham dan semakin mencintai firman-Nya? Apakah kita juga rindu kita semakin penuh dengan kasih, semakin rendah hati, semakin bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus? Maka kita memerlukan sarana kasih karunia Tuhan ini, yaitu lewat mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan lewat waktu teduh. Yang kedua, kita memerlukan waktu teduh karena waktu teduh merupakan sarana kasih karunia Tuhan untuk memberikan pemulihan. Tadi yang pertama memberikan pertumbuhan, yang kedua pemulihan. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan di Mazmur 23 ayat yang pertama dan ketiga, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kalau kita merindukan pemulihan, kita perlu kesegaran buat jiwa kita yang penat. Kita butuh penghiburan untuk batin kita yang terluka. Kita membutuhkan kekuatan untuk hati kita yang lelah. Kita juga membutuhkan rumput hijau sebagai domba yang lapar. Kita juga mungkin membutuhkan air seperti rusa yang rindu akan sungainya, yang haus. Maka kita juga boleh menyadari bahwa kita memerlukan untuk mempunyai waktu teduh, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, waktu teduh adalah sarana kasih karunia Tuhan untuk memberikan penerangan atau pencerahan. Mazmur 1, Markus 1 ayat 35 sampai 38 ini merupakan kebiasaan dari Yesus yang dia lakukan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar untuk berdoa. Nah, di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Apabila mungkin kita sedang berada di lorong yang gelap, ketidakpastian, kita memerlukan secercah cahaya. Mungkin kita juga sedang berada di persimpangan jalan, kita perlu untuk petunjuk membuat pilihan di dalam hidup kita. Mungkin kita juga memerlukan tuntunan di sepanjang jalan yang sedang kita lalui. Kita memerlukan hikmat untuk mengambil keputusan penting. Maka waktu teduh saat kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itu adalah sarana Tuhan untuk memberikan pencerahan atau penerangan kepada kita. Nah, apabila kita menyadari bahwa waktu teduh yang kita perlukan untuk seperti Yesus yang seperti halnya Yesus yang diceritakan di dalam Markus 1 ayat 35 sampai dengan 38. Bagi Yesus, waktu teduh atau waktu bersama dengan Bapanya itu sangat penting, bahkan jauh lebih penting daripada segala kesibukan pelayanannya. Nah, waktu teduh menurut Dallas Willard, waktu teduh adalah disiplin rohani yang paling radikal di dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh,
Karena apa? Karena waktu teduh memudahkan kita melakukan disiplin rohani yang lain, seperti firman, doa, berpuasa, ibadah bersama, bersaksi, dan lain sebagainya. Menurut Matthew Henry, ibadah bersama tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ibadah pribadi. Max Lucado mengatakan bahwa orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama akhirnya akan mulai terdengar sama, berbicara sama, bahkan berpikir sama. Dan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan mengambil pikiran-pikirannya, prinsip-prinsipnya, sikap-sikapnya. Kita akan menyerap hatinya Tuhan. Nah, menurut Richard Foster, kita dapat menggunakan teknik dan metode yang tepat untuk memiliki waktu teduh. Kita dapat menggunakan liturgi yang terbaik. Namun, kita belum bersekutu dengan Tuhan sampai rohnya menyentuh roh kita. Baru ketika roh Tuhan menyentuh roh kita, itulah yang dapat dikatakan bahwa kita bersekutu dengan Dia. Nyanyian, doa, pujian, mungkin semua itu bisa mengantar kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi bahwa persekutuan dengan Tuhan itu lebih dari semua itu. Saya mungkin tidak dapat memberi contoh yang, karena setiap orang, Tuhan itu approach-nya berbeda. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda, sehingga Tuhan pun secara pribadi melakukan pendekatan kepada kita. Bagaimana Dia menjalin hubungan pribadi dengan kita, itu pun berbeda. Kita punya latar belakang berbeda, pola asuh yang berbeda, peristiwa-peristiwa yang kita alami, pengalaman-pengalaman luka kita berbeda. Setiap orang punya keunikan di dalam relationship, hubungannya dengan Tuhan. Oleh sebab itu, bukan bentuk yang akan saya contohkan, tapi sebagai patokan bagaimanakah kita langkah-langkah ketika kita bersaat teduh. Yang pertama, langkahnya bahwa kita menyadari kita sedang menghadap Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, tentunya kita akan harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan benar-benar baik. Mempersiapkan hati. Nah, kalau di Mazmur 57 ayat 8 dan 9, pemazmur berkata, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ini menunjukkan bahwa pemazmur menyiapkan hatinya. Dia siap bukan hanya rohnya, tapi dia berkata, bangunlah hai jiwaku. Jadi ketika kita datang menghadap Tuhan, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ada sebagian orang yang mungkin melakukan persiapan supaya hatinya bisa berkonsentrasi. Dia mendengarkan lagu, memainkan musik, menuliskan doa, atau membaca satu pasal dari Mazmur atau bacaan lain. Ada sementara juga yang berjalan-jalan, ada yang mandi, membersihkan diri, kemudian ada yang berolahraga ringan, atau dengan menikmati pemandangan
penciptaan Tuhan, ada yang berdiam diri. Pada intinya kita perlu ditolong untuk mengalihkan fokus kita hanya kepada mengalihkan fokus kita dari kegiatan kita sebelumnya. Kalau mungkin itu bangun tidur, mungkin ada sisa-sisa kantuk, ada sisa-sisa kelesuan yang masih ada. Untuk membawa diri kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melakukan persiapan yang kita perlukan, yang kita pikir itu perlu untuk kita lakukan. Seperti mungkin mandi, sikat gigi, atau cuci muka, ganti baju, lalu menyiapkan kita mau menyanyikan sebuah lagu, memuji, menyembah. Itu sedang membawa hati kita, menggiring, membawa pikiran, hati, jiwa, roh kita untuk datang pada Tuhan. Nah, kita juga perlu minta bimbingan dari Roh Kudus untuk kita boleh ditolong, Dia memberikan hikmat untuk mengenal Tuhan dan kebenarannya. Di dalam Yohanes 6 ayat 13, Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, apabila Ia datang, Ia akan memimpin kamu kepada segala kebenaran. Nah, kita juga langkah yang kedua ketika kita sedang melakukan waktu teduh, yaitu mendengarkan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, hear dan listen itu dua-duanya artinya mendengar. Tetapi untuk hear itu bisa arti digunakan untuk mendengar yang umum, sedangkan listen digunakan untuk mendengarkan yang dibutuhkan untuk mendengarkan dengan seksama, dengan penuh perhatian, dan juga dengan memikirkan makna arti dari apa yang kita dengarkan. Demikian juga saat kita mendengarkan Tuhan, kita perlu untuk dengan seksama, penuh perhatian, dan memikirkan apa maksud atau makna dari apa yang kita baca. Ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Nah, Matius 5 ayat 6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kita perlu menyiapkan rencana bacaan, kita perlu bahan penuntun, kita perlu untuk mencari pokok pikiran dari apa yang kita baca. Lalu apabila ada ayat-ayat yang berkesan, ayat yang mengena di dalam kita bisa garis bawahi atau kita bisa membuat catatan. Lalu merenungkan firman Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 tadi dikatakan berbahagia orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Apa yang perlu direnungkan? Ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang melihat apakah di sana ada pribadi atau karakter Tuhan yang dinyatakan, sifatnya Tuhan yang dinyatakan. Kita mengenal Dia lewat firman Tuhan yang kita baca. Lalu, apakah di situ ada janji-janji Tuhan yang dinyatakan? Apakah dari yang kita baca ada perintah yang harus kita kerjakan? Dengan mendengarkan Tuhan lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan dapat belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Untuk alat bantunya, kita bisa memakai terjemahan dari versi
versi-versi berbeda yang kita baca selain dari Alkitab yang biasa kita baca, bisa dengan bahasa yang lain, karena itu menolong kita mengerti artinya dengan lebih detail. Sementara itu kita bisa juga pakai konkordansi, kamus, atau tafsiran. Kita juga bisa mencerna kata demi kata dari firman Tuhan yang kita sedang baca. Itu adalah langkah ketika kita mendengarkan Tuhan. Kita juga bisa selanjutnya, langkah yang ketiga, kita menanggapi Tuhan. Jadi ketika tadi kita mendengarkan Tuhan, saatnya Tuhan juga rindu untuk mendengarkan kita. Jadi saatnya kita menanggapi Tuhan, apa yang kita ingin katakan kepada Dia. Kita bisa curhat, kita berbicara isi hati kita kepada Dia melalui doa. Kita juga bisa membuat catatan penerapan. Saya belajar untuk mulai sekarang belajar firman, menuliskan lagi apa yang penting, apa yang saya dapat, apa yang ini saya tuliskan. Dan juga saya bisa mengingat kembali berkat dan juga membagikan berkat itu kepada teman-teman yang lain, mungkin di komunitas-komunitas yang kita punya. Dan lalu juga menuliskan komitmen kita sebagai tanggapan kita. Karena misalnya ketika kita tadi langkah kedua mendengarkan Tuhan, itu Tuhan ngomong, ada perintahnya, kita harus berdamai dengan seseorang, kita harus mengampuni. Maka di langkah ketiga, yaitu ketika kita menanggapi Tuhan, itu kita menyatakan komitmen kita lewat doa. Ya Tuhan, aku mau mengampuni siapa, saya mau berdamai dengan siapa. Itu merupakan tanggapan kita kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau Allah kita ini bukan Allah yang membuat kita menjadi seperti robot. Dia ketika menciptakan manusia, Dia memberi kehendak bebas. Dia ingin supaya manusia, umatnya, ini menanggapi kasihnya, merespon kasihnya, itu dengan kehendak bebasnya. Seperti juga ketika kita menjalin hubungan dengan kekasih kita. Tentu kita tidak ingin ada keterpaksaan atau karena dia robot atau boneka yang nggak punya jiwa, nggak punya hati. Tentu kita tidak mendapatkan feel dari hubungan itu. Itu sebabnya Tuhan menghargai pilihan kita untuk kita memilih, mengutamakan Tuhan, menyediakan waktu untuk Dia yang tampaknya sederhana, tampaknya simpel, tetapi itu mengandung rentetan pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Ketika kita memutuskan untuk kita mempunyai waktu teduh jam 6, misalnya jam 6 pagi, maka kita juga harus memutuskan jam berapa saya harus berangkat tidur, jam berapa saya harus bangun, apa saja yang harus saya siapkan. Dan keputusan-keputusan itu membutuhkan komitmen. Nah, mari kita akan belajar meneladani seperti Maria yang memilih bagian yang terbaik. Ketika Yesus datang di rumahnya, sementara Marta sibuk untuk melayani, tetapi Tuhan mengatakan Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Dalam bahasa Yunani, memilih bagian yang terbaik itu mengandung konsep kalau seperti hidangan yang disediakan di atas meja,
dia memilih hidangan yang terbaik di atas meja. Dan Tuhan menghargai pilihan dari Maria, yaitu karena dia mengatakan bahwa bagian yang terbaik itu tidak akan diambil darinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memilih bagian yang terbaik, yaitu menyediakan waktu untuk dia, menyediakan waktu berlatih, berkomitmen untuk merespon panggilan Allah. Waktu teduh, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk kita boleh mengalami pertumbuhan, mengalami pemulihan, dan mengalami penerangan atau pencerahan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Engkau yang akan menolong setiap kami, Roh-Mu menolong setiap kami untuk kami boleh setuju dengan kebenaran firman Tuhan ini, menanamkannya di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau dengan penuh keberanian melangkah bersama dengan Engkau untuk melakukan menanggapi panggilan Tuhan ini bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.